Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Huo Yuhao menatap Tang Wutong dengan kebahagiaan dan cinta yang terpancar dari matanya. Meski wajahnya memerah, Tang Wutong tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Huo Yuhao. Huo Yuhao membuka lengannya dan memeluknya. Sambil memeluk erat tubuh lembut dan hangatnya, ia bisa merasakan kekuatan Hao Dong yang masih berdenyut di tubuh mereka. Ia berkata dengan lembut, "Wutong, aku yakin dongerku telah kembali." "Terima kasih," jawab Tang Wutong lembut. Huo Yuhao tersenyum, "Seharusnya aku yang berterima kasih. Tahukah kau bahwa kepulanganmu memberiku semangat baru?" Tang Wutong berbisik, "Dan kenapa menurutmu situasinya akan berbeda untukku? Apa kau tahu bagaimana perasaanku sebelumnya? Bagaimana rasanya?" Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wutong menjawab, "Aku merasa lengkap." "Akhirnya lengkap." Menyelesaikan, Huo Yuhao bingung. Tang Wutong berkata, "Ya, ingatkan kau hari ketika aku menyaksikanmu menerima 9 luka untukku? Setelah melihatmu menderita 18 luka, ingatan di kepalaku pun terbangun. Aku merasa seperti hasil dari banyak jiwa yang berbeda. Aku punya banyak ingatan yang berbeda di kepalaku. Dan semuanya terasa sangat membingungkan. Meskipun sebagian besar ingatan dongeng, karena dia baru saja terbangun, ingatanku dan ingatannya terus-menerus berbenturan. Karena itu, aku sangat kesakitan saat itu. Bahkan, aku tidak tahu siapa aku, Tang Wutong atau Wang Dongel. Tapi sekarang berbeda, semuanya menjadi jauh lebih jelas. Tak lagi penting apakah aku Tang Wutong atau Wang Dongel. Kau telah membuatku mengalami dan memahami banyak hal. Ingatan donger kini sepenuhnya menyatu dengan ingatanku, dan aku kini utuh. Aku adalah Tang Wutong sekaligus Wang Dongel. Tapi apapun namaku, kau akan selalu menjadi cintaku." Sambil berbicara, dia memeluk Huo Yuhao dengan erat dan menjulurkan wajahnya yang puas ke dalam pelukannya. "Benar. Apapun namamu, kau akan selalu menjadi cintaku." Huo Yuhao mengulangi kata-kata Tang Wutong. Terkadang, diam bisa menjadi ungkapan cinta yang lebih kuat daripada kata-kata. Sesi ini telah memungkinkan mereka menemukan kembali cinta yang mereka miliki satu sama lain. Meskipun Wang Donger telah mengubah namanya, ia tetaplah Donger yang mencintainya. "Jika kalian berdua berencana tampil di hadapan kami para lansia, bisakah kalian cepat? Jika tidak, bisakah kalian segera kembali ke Sekte Tang? Dalam 7 hari ini, kalian berdua telah menyerap sepertiga energi dari pohon emas. Kemungkinan besar energi itu tidak akan pulih dalam waktu dekat." Suara teguran Penatua Suan menggema di telinga mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong tersentak dan menjauh dengan wajah memerah. Namun, di saat yang sama, mereka berdua terkejut dengan kata-kata Penatua Suan. "7 hari? Kita sudah berlatih selama 7 hari?" Huo Yuhao tidak terlalu terkejut. Karena perjalanannya ke alam dewa membuat semuanya terasa sedikit lebih lama. Namun, Tang Wutong merasa ia hanya tertidur dalam pelukan penuh kasih sayang Huo Yuhao. "Maafkan aku, Tetua Suan. Kami akan segera pergi." Huo Yuhao menyeret Tang Wutong dan melarikan diri dari paviliun Dewa Laut. Saat mereka sampai di luar paviliun Dewa Laut, mereka menyadari betapa pudarnya warna pohon emas hanya dalam beberapa hari ini. Melihat hal ini, baik Tang Wutong maupun Huo Yuhao merasakan rasa terima kasih yang sangat besar terhadap para tetua mereka. Pohon emas adalah aset terbesar dan fondasi terpenting Akademi Shrek.
Hanya murid-murid terbaiknya yang akan diizinkan untuk merasakan energi asal langit dan bumi dari pohon emas pada waktu yang tepat. Setelah itu, para murid ini akan pergi untuk merintis jalan mereka sendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong pernah mengalami hal ini sebelumnya, ketika Tang Wutong masih bernama Wang Dongel. Setelah itu, seiring Huo Yuhao semakin memahami akademi, ia mulai memahami bahwa pohon emas sendiri merupakan organisme yang sangat unik. Banyak jiwa senior Akademi Shrek yang pernah tinggal di dalamnya. Selain itu, pohon emas dapat menyerap energi asal langit dan bumi dari sekitarnya dan menyatukannya ke dalam inti pohon emas. Dengan demikian, kultivasi di Paviliun Dewa Laut seringkali sangat produktif. Namun, ini bukan berarti para anggota Paviliun Dewa Laut dapat menyerap energi dari pohon emas kapanpun mereka mau. Faktanya, semua anggotanya sangat berhati-hati dan seringkali hanya menyerap sedikit energi asal. Kebanyakan dari mereka akan meninggalkan paviliun jika merasa akan melewati batas latihan mereka. Karena takut menghabiskan terlalu banyak energi dari pohon emas, kecuali jika mereka menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang mengancam. Sebelumnya, ketika gelombang monster datang, Dewa Binatang Maha Kuasa Di Tian telah memimpin pasukan monster jiwa dari hutan bintang Dou Agung. Jika bukan karena kekuatan pohon emas yang dipinjam oleh Tetua Mu dan Tetua Xuan untuk menjebak Di Tian, Akademi Shrek mungkin telah berubah menjadi reruntuhan. Oleh karena itu, pohon emas dapat dikatakan sebagai garis pertahanan terakhir Akademi Shrek. Oleh karena itu, penting baginya untuk memiliki energi asal langit dan bumi yang cukup. Karena Huo Yuhao dan Tang Wutong sedang asyik dengan keadaan sadar meditasi mendalam mereka. Mereka tentu tidak menyadari betapa melimpahnya energi asal langit dan bumi yang mereka serap dari pohon emas. Namun, Tetua Xuan dan para tetua lainnya tidak menghentikan mereka sama sekali selama proses tersebut. Oleh karena itu, Huo Yuhao merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Ia tahu bahwa baik Wutong maupun dirinya telah menyerap sebagian besar sumber daya Akademi Shrek. Huo Yuhao menggenggam tangan Tang Wutong, lalu keduanya berlutut dan membungkuk ke arah pohon emas. Mereka berdua berterima kasih kepada para tetua dan pohon emas atas energi asal langit dan bumi. Dalam 7 hari singkat kultivasi mereka dalam keadaan sadar meditasi mendalam, kekuatan jiwa mereka telah meningkat 1 tingkat penuh. Ini adalah peningkatan tingkat penuh setelah tingkat 80. Wutong, maukah kau ikut aku kembali ke Sekte Tang? Kau bisa tinggal bersamaku di Sekte Tang mulai sekarang, bisik Huo Yuhao penuh kasih sayang kepada Tang Wutong. Tang Wutong tersenyum, tentu. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Senyumnya yang indah membuat Huo Yuhao merasa ingin mencintainya saat ia menggenggam tangannya erat-erat. Keduanya saling tersenyum sebelum mereka berdiri dan berlari menuju Sekte Tang setelah meninggalkan Pulau Dewa Laut. Penatua Xuan berdiri di depan jendela kamarnya dan memperhatikan pasangan itu pergi, senyum mengembang di wajahnya. Ia bergumam dalam hati, sungguh pasangan yang berbakat. Bahkan surga pun akan iri dengan bakat mereka. Penatuamu, sepertinya kami akhirnya menemukan penerusmu. Apapun yang terjadi, kami akan membantu mereka berkembang pesat. Pahlawan lahir di masa yang kacau. Semoga saja mereka punya cukup waktu untuk tumbuh menjadi pahlawan yang pantas kita semua dapatkan. Di Sekte Tang, selamat datang kembali. Dongel, Jiang Nanan memeluk Tang Wutong erat-erat, air mata mengalir di mata indahnya. Berita mengenai kembalinya Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menyebar di dalam Sekte Tang. Dan semua orang gembira menyambut mereka kembali. Sejak kencan buta yang ditakdirkan,
Semua orang di Sekte Tang telah mengetahui bahwa Tang Wutong adalah Wang Donger. Setelah mengetahui bahwa Wang Donger, cinta Huo Yuhao, telah kembali, beberapa orang bersuka cita, sementara yang lain merasa sedikit kecewa. Namun, bahkan mereka yang kecewa pun merasa bahagia untuk keduanya. Tak lama kemudian, para petinggi Sekte Tang tiba. Bei Bei, Susan Si, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Ketu, Suan Ziwen, Gao Dalu, Ye Guyi, Nan Qiu Qiu, Nana, Ji Juechen, dan Jing Zian semuanya hadir. Mereka adalah pilar-pilar Sekte Tang, dan hampir semuanya tetap tinggal. Dengan bantuan mereka, Sekte Tang tampak bergerak menuju masa depan yang cerah, karena mereka membantu memproduksi alat-alat jiwa dan terus mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Bei Bei tidak datang sendirian. Ada orang lain dalam pelukannya. Dan orang itu tak lain adalah Tang Ya. Tang Ya masih terlihat sangat pucat, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia jauh lebih bersemangat. Sambil menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong, ia tersenyum tipis. Kakak tertua dan guru Xiao Ya. Huo Yuhao buru-buru melangkah maju dan menatap Tang Ya dengan khawatir. Tang Ya tersenyum sebelum menjawabnya dengan nakal. Yuhao, kamu tahu cara memanggang ikan, kan? Kata-kata itu sederhana, tetapi mengejutkan Huo Yuhao dan Bei Bei. Keduanya saling menatap, dan melihat kegembiraan dan harapan di mata masing-masing. Guru Xiao Ya, ingatanmu sudah pulih? Huo Yuhao bertanya pada Tang Ya dengan penuh semangat. Tang Ya menatapnya, tetapi matanya masih tampak agak sayu. Ia bergumam, Yuhao, ikan bakarnya enak sekali. Huo Yuhao langsung menjawab, ya, Guru Xiao Ya, saya akan segera membuatnya untuk Anda. Boleh, ya. Tang Ya mengangguk. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bei Bei. Meskipun racun di tubuh Tang Ya telah berangsur-angsur hilang setelah diselamatkan beberapa minggu yang lalu, tubuhnya tetap lemah, dan ia hampir tidak bisa mengenalinya. Namun, setelah bertemu Huo Yuhao dan Wang Donger hari ini, ia akhirnya bisa menunjukkan ikan bakar yang dimakannya. Kemajuan pesat ini lebih dari cukup untuk membuat mereka bersemangat dan memberi mereka harapan. Maka, makan siang hari ini adalah ikan bakar. Dan Huo Yuhao, orang yang bisa dibilang orang terpenting di Sekte Tang saat ini, menjadi juru masak utama mereka hari itu. Ia memanggang ikan untuk guru Xiao Ya, Wutong, dan semua rekannya. Sambil memperhatikan tangannya mengolah ikan bakar yang lezat, ia mendapati dirinya tak terkendali memikirkan dewa emosi. Seni kulinernya pasti berada di level yang mustahil. Semua orang makan siang bersama dalam suasana riang. Bahkan Tang Ya makan 2 ikan bakar utuh sendirian sebelum tertidur di pelukan Bei Bei sambil tersenyum manis. Namun, setelah makan siang yang mewah, Huo Yuhao mulai sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu banyak hal yang harus ia lakukan. Begitu makan siang selesai, Suan Ziwen menarik Huo Yuhao ke lembaga penelitian tanpa mempedulikan bulan madunya. Huo Yuhao telah menghilang selama 7 atau 8 hari terakhir. Jika ia menghilang karena alasan lain selain Tang Wutong, Suan Ziwen pasti akan menegurnya. Meskipun ia bisa mengerti mengapa Huo Yuhao harus pergi, Suan Ziwen menunjukkan ekspresi tidak senang atas keterlambatan yang terjadi. Pasrah pada nasib buruknya, Huo Yuhao hanya bisa mengikuti Suan Ziwen ke institut penelitian. Huo Yuhao tahu betul bahwa Sekte Tang tidak kekurangan ruang hidup, dan Tang Wutong tidak akan kesulitan menemukan kamar. Karena itu, ia bisa mengikuti Suan Ziwen untuk membuat alat jiwa tanpa perlu mengkhawatirkannya. Suan Ziwen juga telah meyakinkannya bahwa ia bisa melanjutkan kultivasinya di Sekte Tang.
dan bahwa Huo Yuhao bisa menemuinya kapanpun ia punya waktu. Setelah menjernihkan semua kekhawatirannya terhadap Tang Wutong, Huo Yuhao kembali menelitinya. Seluruh strukturnya hampir selesai. Proses manufaktur selanjutnya. Xuan Ziwen tampak senang sambil menepuk-nepuk tumpukan cetak biru yang tebal. Ia belum pernah membuat alat jiwa kelas 9 ini sebelumnya. Karena baru dikonseptualisasikan baru-baru ini. Meskipun pengalaman para pendahulu mereka berperan dalam desain alat jiwa ini, ia tetap pantas untuk bangga. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Bagaimana kamu ingin aku membantumu?" Xuan Ziwen terkekeh, tidak. Kau bukan orang yang akan membantuku. Kau yang mengacaukan urutannya. Seharusnya aku yang membantumu. Mulai hari ini, kau akan mulai membuat alat jiwa kelas 9 ini, dan aku akan membantumu. Jika kau menemui masalah, aku akan membantumu memperbaikinya. Namun, seluruh prosesnya akan dipimpin dan dijalankan olehmu. Apa? Mata Huo Yuhao membelalak tak percaya. Guru Xuan, aku belum siap. Kau tidak bisa memaksaku sekeras ini. Xuan Ziwen menggodanya. Ayolah, kau pikir aku tidak tahu kau sudah mendapatkan cincin ke-8-mu? Lagi pula, kau sebelumnya telah membuat alat jiwa kelas 8, dan cukup memenuhi syarat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, aku tidak terlalu memaksamu. Aku hanya memvariasikan metode pengajaranku sesuai dengan kemampuan dan potensi murid-muridku. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan murid biasa? Kau memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, dan telah mencapai kultivasi yang cukup tinggi. Jika itu hanya alat jiwa kelas 8, aku tidak perlu mengajarimu secara langsung. Aku yakin kau akan bisa memahaminya jika aku memberimu waktu untuk perlahan-lahan mengeksplorasi desainnya. Hanya masalah waktu sebelum kau menyelesaikan alat jiwa itu. Alat jiwa kelas 9 setara dengan kombinasi 20 atau 30 alat jiwa kelas 8. Setelah kau memahami seluk-beluknya, membuat alat jiwa kelas 8 akan sangat mudah bagimu di masa depan. Tapi jangan remehkan tungku pil ini. Tungku ini berisi lebih dari 30 susunan formasi yang berbeda. Dan setiap susunan formasi dibutuhkan untuk menguasai konstruksi alat jiwa kelas 8. Selama kau bisa membangun sebagian besar alat jiwa ini, kau bisa mengklaim gelar insinyur jiwa kelas 8. Oke, cukup bicaranya. Kau bisa mulai bekerja sekarang. Jangan terburu-buru, dan mulailah dari lapisan cangkang luar. Aku telah mengumpulkan semua logam langka dan meletakkannya di sini. Kau punya waktu 1 hari untuk menyelesaikan lapisan cangkang luar. Kita akan membahas bagian dalamnya setelah kau selesai. Setelah itu, Xuan Ziwen tersenyum nakal sebelum meninggalkan lembaga penelitian. Mulut Huo Yuhao ternganga melihat Xuan Ziwen pergi. Ini benar-benar alat jiwa kelas 9 sialan. Sepertinya aku perlu sedikit menguranginya. Terlalu menonjol terkadang bisa buruk. Jika itu orang lain, aku yakin Guru Xuan tidak akan melakukan ini. Huo Yuhao sangat mengenal temperamen Xuan Ziwen. Mustahil baginya untuk berubah pikiran setelah membuat keputusan. Karena Guru Xuan ingin aku melakukannya, ayo. Tapi sungguh disayangkan aku terjebak dalam masalah ini tepat ketika akhirnya aku bertemu kembali dengan Wutong. Kupikir akhirnya aku punya waktu untuk dihabiskan bersamanya. Namun, hanya memikirkan Wutong saja sudah menghilangkan semua rasa frustrasi di hatinya, dan raut wajah bahagia pun muncul di wajahnya. Aku akan terus berjuang agar aku bisa melindungi Wutong dengan lebih baik di masa depan. Karena desain tungku pil ini dibuat oleh Huo Yuhao dan Xuan Ziwen, ia sudah sangat familiar dengannya. Setelah mencoba membangun beberapa cangkang luar dan susunan formasi, ia cukup yakin akan hal itu.
Tak lama kemudian, Huo Yuhao berhasil mengisolasi cetak biru yang berkaitan dengan lapisan cangkang terluar. Dan seperti yang dikatakan Xuan Ziwen, semua logam langka yang dibutuhkan untuk membuat tungku pil telah disiapkan dan siap digunakan. Semuanya tertata rapi di depan dinding di sudut institut penelitian. Namun, setelah memeriksa cetak biru cangkang luarnya dengan saksama, Huo Yuhao mulai meragukan dirinya sendiri. Dengan kemampuannya saat ini, membangun cangkang luar alat jiwa, bahkan alat jiwa kelas 9, tidak akan menjadi masalah. Namun, cangkang luar tungku pil ini sedikit berbeda dari alat jiwa kelas 9 standar. Meskipun alat jiwa kelas 9 yang bukan alat pertempuran jarak dekat umumnya terbuat dari bahan cangkang luar yang lebih sederhana, tungku pil ini merupakan pengecualian. Pertama, tungku ini harus mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, meskipun hanya cangkang luarnya, bahan yang digunakan untuk membangun cangkang luarnya harus dipilih dengan cermat. Sebagai seorang perfeksionis, Xuan Ziwen telah memilih logam yang luar biasa, esensi iblis merah tua, untuk menjadi salah satu bahan cangkang luarnya. Logam itu adalah logam berjenis api yang sangat langka. Logam langka berjenis api ini mengandung energi elemen berjenis api yang sangat besar. Tubuhnya sendiri juga sangat kuat. Karena mengandung energi elemen berjenis api, ia tahan terhadap semua jenis api, bahkan api tertinggi. Bahan ini seringkali hanya digunakan untuk alat jiwa kelas 8 ke atas karena sangat sulit dibentuk atau diukir. Karena mustahil untuk dilebur, seseorang harus mengandalkan kekuatan jiwanya untuk memaksa bentuknya berubah. Selama proses ini, seseorang harus menahan serangan api dan racun dari esensi iblis merah. Esensi iblis merah terlalu langka dan berharga. Bahkan lapisan luar tungku pil Xuan Ziwen pun tak bisa sepenuhnya terbuat darinya. Namun, bagian dalam tungku pil dilapisi esensi iblis merah setebal 1 cm. Huo Yuhao tak habis pikir bagaimana Xuan Ziwen bisa menemukan logam berharga sebanyak ini. Pantas saja Guru Xuan memintaku membangun cangkang luar ini. Meskipun beliau sudah menjadi titled Douluo dan Soul Engineer kelas 9. Guru Xuan tetap membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk membangun cangkang luar ini. Huo Yuhao mungkin berbakat, tetapi kemampuannya yang sebenarnya tidak sebanding dengan Guru Xuan. Guru Xuan, bagaimana bisa kau begitu kejam padaku? Saat dia menatap kosong ke arah bongkahan besar saripati iblis merah, yang memancarkan panas dahsyat, Huo Yuhao terdiam. Sambil melapisi tangannya dengan kristal es seindah berlian, Huo Yuhao dengan hati-hati mengangkat balok esensi iblis merah yang berdiameter sekitar 0,5 meter. Ia meletakkannya di meja laboratorium alat jiwa. Meskipun enggan bereksperimen dengan balok logam ini, Huo Yuhao harus mengakui bahwa benda itu mungkin bernilai cukup untuk membeli sebuah kota kecil. Bahkan, benda itu mungkin sangat berharga sehingga tidak akan ditemukan di pasaran. Aku penasaran berapa banyak alat jiwa tipe api tingkat tinggi yang bisa kubuat dengan ini. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya sedikit pun. Apa? Berat sekali? Ya, logamnya sangat berat. Meskipun balok logam ini tidak terlalu besar, beratnya hampir 5 ton. Butuh banyak tenaga bagi Huo Yuhao untuk memindahkannya ke meja kerja. Panas yang luar biasa dari logam itu membuat Huo Yuhao merasa sangat tidak nyaman. Jiwa bela dirinya yang berelemen es tidak suka berada di dekat suhu setinggi itu. Untungnya, es ekstrim miliknya sangat tahan terhadap suhu tinggi. Di bawah perlindungan capit permaisuri es, ia berhasil menghindari bahaya. Masalah terbesar dalam pembuatan cangkang luar ini adalah esensi iblis merah tua ini. Bagaimana caranya?
Pedang penjaga kehidupan seharusnya bisa mengukir balok logam ini. Namun, ia hanya bisa melakukannya dengan melahap energi logam tersebut. Ini berarti logam tersebut akan kehilangan banyak energinya. Jika Guru Xuan tahu tentang ini, aku pasti akan terbunuh. Guru Xuan, apa kau benar-benar berpikir aku dewa? Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini dalam 1 hari? Sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus mencari kakak senior kedua untuk meminjam naga hijau kegelapannya. Tanpa ketajaman pisau ukir tingkat tinggi, kurasa mustahil mengukir apapun di logam ini. Sepertinya aku harus menggali logam perlahan dari tengah balok ini sebelum memperbaiki bagian luarnya dan mengukirnya menjadi bentuk cangkang. Membayangkannya saja sudah membuatku lelah. Setelah mengambil keputusan, Huo Yuhao berdiri dan bersiap mencari Ketu untuk meminjam naga hijau kegelapannya. Namun, tepat ketika ia hendak berbalik dan pergi, sebuah ide muncul di benaknya. Api biru maya menyelimuti seni abadi, mengukir naga dan burung phoenix dengan bilah dingin. Setelah itu, Huo Yuhao merasakan dahinya dingin saat mata takdirnya terbuka dengan sendirinya. Kilatan biru maya muncul dari matanya dan melayang di hadapannya. Pisau itu kecil, panjangnya tak lebih dari 5 inci. Ujung bilahnya sangat kecil dan halus, sementara bilah dan gagangnya kurang lebih sama panjang. Bilahnya memancarkan cahaya biru maya. Sementara sisi-sisinya memiliki ukiran yang tampak menyeramkan. Ini, setelah ragu-ragu sejenak, mata Huo Yuhao melebar karena tidak percaya. Perubahan yang mencengangkan dimulai di tempat tangan yang ahli mendarat. Goresan-goresan ukiran beriak di mahakarya ini 100 kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari keabadian. Pisau yang terangkat, seperti bulan sabit, akan menerangi mata air yang dingin. Pedang dewa pengukir hantu? Ya, itu adalah pedang dewa ukir hantu. Huo Yuhao tiba-tiba teringat dewa emosi yang misterius, dan 2 hadiah yang dijanjikannya. Mungkinkah salah satunya adalah pedang dewa ukir hantu? Meskipun tampak seperti pisau ukir sederhana yang digunakan untuk memasak, pada dasarnya itu tetaplah pisau yang digunakan oleh dewa di alam dewa. Jika dewa yang menggunakannya, apakah itu akan dianggap sebagai senjata dewa? Tepat saat ia berusaha menenangkan diri dari keterkejutannya, sebuah ingatan aneh mulai muncul tiba-tiba di benak Huo Yuhao. Kenangan ini bagaikan banjir yang menyerbu pusat jiwanya. Huo Yuhao merasa seolah-olah ada adegan-adegan tebasan dan pemotongan yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya saat ia mencoba mengendalikan lautan spiritualnya untuk menyimpan kenangan-kenangan ini. Jika bukan Huo Yuhao, mereka pasti sudah panik saat mendapati kepala mereka dipenuhi lautan kenangan yang tak diketahui. Namun, Huo Yuhao kuat secara mental, dan meskipun terkejut, ia mampu menenangkan diri dan menyimpan kenangan-kenangan itu di lubuk jiwanya. Ketika sebuah kenangan terpatri dalam jiwa seseorang, kenangan itu sama indahnya dengan kenangan orang tersebut. Kenangan ini kebetulan berisi dokumentasi untuk sebuah teknik ukir tertentu. Teknik ukir ini bukanlah teknik biasa, karena tampaknya mengandung beberapa unsur khusus dan mistis di dalamnya. Huo Yuhao berdiri diam di sana, memejamkan mata, mencoba memahami seluk-beluk teknik dalam ingatan yang baru diperolehnya. Saat kilas balik itu mengalir di kepalanya, ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang dewa ukir hantu di hadapannya. Pedang dewa ukir hantu itu tampak hidup saat ia perlahan menyesuaikan diri di tangan Huo Yuhao. Bagaikan gumpalan api biru yang indah di tangannya. Saat Huo Yuhao mulai mengayunkan pisaunya dengan lembut di udara, api biru, atau lebih tepatnya bilahnya, mengukir garis dan pola mistis di udara.
Garis dan pola itu bersinar saat retakan hitam pekat mulai terbentuk di sepanjang garis dan pola tersebut. Garis dan pola itu tipis, dan retakan itu menutup dengan cepat setelah terbentuk. Tetapi udara tak terbantahkan telah retak.